Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dulu mau absen dulu. Barangkali ada yang tidak berangkat. Bagaimana, semuanya berangkat? Oh, ada satu ya tidak berangkat karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Quran surat Al-Kafirun. Coba di antara kalian ada yang hafal Quran surat Al-Kafirun? Bagus kalau ada. Coba Maulana, ada berapa ayat dalam Quran surat Al-Kafirun itu? Oh, bagus, pandai. Berarti ada 6 ayat. Anak-anakku, pada pembelajaran Al-Quran surat Al-Kafirun itu nanti ada 2 materi atau 2 pokok pembahasan, yakni adalah sikap fanatik dan toleran. Atau kita mulai toleran dan fanatik. Sebagaimana terungkap dalam Quran surat Al-Kafirun, Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Pada pokok permasalahan dalam Quran surat Al-Kafirun itu adalah ada 2 sikap, yakni pertama adalah toleran. Nah, Allah menciptakan manusia itu dengan beragam, dari jenis kelamin yang berbeda, warna kulit yang berbeda, rambut berbeda, wajah, pemikiran, sikap, dan sebagainya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang benar adanya. Dalam sejarah bangsa kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa negara kita Indonesia tidak berasal dari satu jenis, tapi dari beberapa jenis, melainkan berbagai macam agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun hal tersebut bukanlah penghalang anak-anak bangsa menuju persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu manusia harus saling menghargai agar terwujudnya hidup yang rukun, aman, dan sejahtera. Nah, dari ungkapan itu poinnya adalah tentang masalah toleransi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan tasammuh. Coba di antara kalian ada yang tahu apa itu toleransi? Gak ada. Jadi kalau gak ada, aku jelaskan. Ini anak-anak, toleransi itu sangat penting. Dalam bahasa Arab, tasamu itu penting. Apa sih tasamu itu sendiri? Tasamu itu adalah memberi kebebasan, atau bahasanya adalah sikap merenggang, memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai dengan keinginannya. Di konsep dalam Islam yang paling dekat dari segi pengertian dan konsep toleransi ialah tasamu berarti sikap pemurah, penderma, dan gampang. Jadi bisa diambil kesimpulan, toleransi itu adalah kita memberi kebebasan kepada orang lain, kepada agama lain, untuk melaksanakan keyakinan mereka masing-masing. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, berikutnya adalah dari pembelajaran Quran surat Al-Kafirun ada sifat, yakni fanatik. Fanatik itu sendiri adalah sebagai penyeimbang dari sikap toleran. Jadi ada toleran, harus ada fanatik. Ya, nah, pengertian fanatik ini dalam konsep Islam ada 2. Ada fanatik yang harus kita miliki, ada fanatik yang kita buang jauh-jauh.
Apa itu? Apa saja? Pertama, fanatik yang biasa diartikan dengan istiqomah. Artinya apa? Keteguhan hati. Ini dalam urusan keyakinan, dalam urusan akidah, kalian harus fanatik, yang disebut dengan istiqomah. Tapi kalau yang lainnya tidak. Makanya ada fanatik yang disebut dengan tasyabbuh atau fanatik buta. Nah, ini fanatik buta ini yang tidak diperbolehkan. Nah, anak-anakku, sikap fanatik ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ini fanatik niki apa? Istiqomah itu. Ya, ketika suatu saat orang-orang kafir mengajak bertukar ibadah. Ya, Kanjeng Nabi diajak 1 tahun, terus mereka mengikuti ajaran Muhammad 1 tahun. Maka dari peristiwa itu Nabi menolak keras-keras, menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena dalam urusan ibadah, dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang tadi anak-anak baca ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untuk ulah agamamu dan untuk ulah agamaku. Jadi dari peristiwa itu yang melatar belakangi turunnya Al-Quran surat Al-Kafirun, sehingga pandangan Islam fanatik juga penting, terutama adalah fanatik yang istiqomah. Hindari jauh-jauh sifat fanatik kita atau yang disebut dengan tasawuf. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, anggap cukup. Mudah-mudahan kedua sikap bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama adalah kita warga atau bangsa Indonesia, agar terjadinya Indonesia yang aman dan sejahtera. Bisa mungkin anggap cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.